semuanya, selamat pagi. Kembali lagi dengan kita di podcast Lasik, podcast Lapsar Asik. Gimana nih kabar teman-teman? Kita harap semuanya sehat-sehat ya. Oh ya, kali ini kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan. Dan untuk yang pertama kali membahas wawasan kebangsaan, mungkin bisa Kak Fadli kali ya yang bahas apa sih itu wawasan kebangsaan. Yuk, mari Kak Fadli. Terima kasih Kak Nyimas atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan kurang lebih membahas tentang wawasan kebangsaan dan sejarah singkat bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaannya. Mungkin teman-teman sekalian sudah memahami mengenai apa itu wawasan kebangsaan. Maka pada kali ini, saya akan mengingatkan kembali tentang apa itu wawasan kebangsaan. Jadi teman-teman, wawasan kebangsaan itu secara garis besar adalah cara pandang berkehidupan berbangsa dan bernegara tergantung dari diri kita masing-masing soal bagaimana cara pandang kita terhadap bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa. Kemudian teman-teman, jati diri bangsa pada saat ini tentunya tidak diperoleh begitu saja ya. Dalam hal pencapaiannya, jati diri bangsa Indonesia terbangun dari serangkaian proses panjang di mana titik awal pergerakan bangsa Indonesia diawali dengan terbentuknya organisasi yang bernama Budi Utomo pada tahun 20 Mei 1908. Tetapi dalam pembentukan organisasi tersebut, teman-teman pasti belum banyak yang tahu kan tentang bagaimana bisa organisasi Budi Utomo tersebut terbentuk. Jadi saya akan ceritakan sedikit. Awal terbentuknya organisasi Budi Utomo terjadi pada saat diselenggarakan sebuah pesta. Jika kita membahasakan pada bahasa anak milenial zaman sekarang, pada saat dulu itu pemuda-pemuda pendiri Budi Utomo itu seperti nongki di sebuah kafe dan pada satu meja itu duduk semua pendiri organisasi Budi Utomo. Dan setelah beberapa lama mereka berbincang di sebuah pesta tersebut, kemudian ada satu pemuda yang kemudian mengatakan dan mengajak teman-teman yang ada di satu meja tersebut yang dia temani nongki-nongki. Kemudian pemuda tersebut mengatakan bahwa bagaimana kalau kita membentuk sebuah organisasi dalam upaya kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan kemudian teman-teman pemuda-pemuda yang lain yang nongki bersama pemuda tersebut setuju atas usulan upaya kemerdekaan bangsa Indonesia yang dikemukakan oleh pemuda tersebut. Maka terbentuklah sebuah organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Kemudian semakin berkembangnya zaman, semakin tahun ke tahun, organisasi upaya kemerdekaan Indonesia semakin berkembang, maka terbentuklah lagi organisasi yang bernama Perhimpunan Indonesia. Kemudian semakin tahun ke tahun terjadi Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II dalam upaya membahas upaya kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan tidak lama kemudian terbentuk sebuah organisasi yang bernama BPUPKI dan juga tugasnya dalam perumusan kemerdekaan Indonesia. Dan tidak lama kemudian BPUPKI bubar dan terbentuklah lagi yang bernama PPKI. Tugasnya hampir sama seperti BPUPKI. Jadi di sini saya akan jelaskan secara sederhana mengenai BPUPKI dan PPKI. Jadi BPUPKI itu dalam sidang-sidangnya mereka hanya seperti merumuskan dalam upaya bagaimana kemerdekaan Indonesia. Jadi di BPUPKI itu mereka hanya sekedar merumuskan, tapi tidak terjadi realisasi atas perumusan-perumusan dari hasil sidangnya. Hingga mereka bubar belum ada hasil-hasil sidang yang terrealisasi. Kemudian terbentuklah PPKI. PPKI ini dapat dikatakan adik dari BPUPKI
secara sederhananya PPKI ini hanya melanjutkan rumusan-rumusan sidang yang terjadi di BPUPKI, atau dapat dikatakan realisasi hasil sidang yang terjadi di BPUPKI terrealisasikan di PPKI. Jadi BPUPKI itu hanya sekedar merumuskan, maka PPKI yang melaksanakan hasil rumusan tersebut. Jadi mungkin sekian ya teman-teman pembahasan dari saya. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke Kak Nyimas ya. Terima kasih teman-teman. Nah, thank you Kak Fadli atas penjelasan tentang wawasan kebangsaannya tadi yang sangat-sangat menarik. Jadi, seperti yang dijelaskan Kak Fadli, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kebangsaan Indonesia terbangun dari serangkaian proses panjang yang diperjuangkan oleh pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia. Jadi, kita harus jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Oke teman-teman? Dan next, kita bakal mendengarkan penjelasan tentang 4 konsensus dasar bangsa Indonesia yang akan dijelaskan oleh Kak Hasniati. Oke Kak Hasniati, silahkan. Kasih Neng Nyimas. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang 4 konsensus dasar bangsa Indonesia. Disimak ya. Seperti kita ketahui, ada 4 konsensus dasar bangsa Indonesia, di mana terdiri dari 1. Pancasila. Nah, Pancasila merupakan hasil cerminan bangsa Indonesia dan menjadi pandangan hidup bangsa. Coba bayangkan jika kehidupan kita tanpa adanya Pancasila, entah bagaimana kehidupan bangsa kita ke depannya. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945, di mana Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia yang menjadi dasar negara. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang mengandung makna berbeda-beda tapi pada hakikatnya tetap satu. Dan yang terakhir itu NKRI, di mana memiliki makna yang dalam dengan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan merupakan jiwa lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itulah gambaran singkat terkait konsensus dasar bangsa Indonesia. Gimana Nyeng Nimas? Lanjut yuk. Terima kasih Kak Hasniati atas penjelasannya yang sangat-sangat keren tentang 4 konsensus dasar bangsa Indonesia. Jadi teman-teman perlu diingat bahwa ada 4 konsensus dasar bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah NKRI. Jadi teman-teman, kalian harus hafal Pancasila. Jangan kalian bolak-balik. Misalnya nih, Pancasila 1, Persatuan Indonesia. Kan salah, harusnya 1, Ketuhanan yang Maha Esa, 2, Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, Persatuan Indonesia, 4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah teman-teman, kalian harus hafal ya. Dan next, yang akan menjelaskan implementasi adalah saya sendiri. Jadi, yuk kita bahas tentang implementasi wawasan kebangsaan di lingkungan kerja. Cekidot. Saya sih yang akan bahas. Jadi teman-teman, wawasan kebangsaan merupakan hal yang sangat-sangat penting untuk ditanamkan pada setiap ASN sebagai profesi dalam pembentukan sikap moral agar memiliki kecintaan terhadap tanah airnya. Jadi teman-teman nih, saya kasih contoh ya tentang implementasi wawasan kebangsaan di lingkungan kerja. 1. Teman-teman nih harus datang tepat waktu ke kantor dengan menaati kebijakan yang berlaku. Jadi teman-teman jangan nih semamanya masuknya jam 7 WITA gitu ya. Terus teman-teman
datang nih jam 7.15 Wita. Nah, itu teman-teman sudah tidak mengimplementasikan wawasan kebangsaan di lingkungan kerja. Jadi teman-teman harus datang tepat waktu. Yang kedua, melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai ASN yang profesional. Misalnya nih, teman-teman dapat tugas untuk mengerjakan sesuatu dari atasan dan deadline-nya adalah hari Kamis. Tapi teman-teman males nih, nanti aja deh kerjainnya, masih mau ngegame dulu. Terus teman-teman diminta atasan itu untuk mengumpulkan deadline dan teman-teman tidak mengumpulkannya. Nah, itu berarti teman-teman juga tidak bekerja secara profesional. Atau nih misalnya saya kasih contoh lagi ya, teman-teman nih ngerjain sesuatu yang ditugaskan tuh asal-asalan. Nah, itu teman-teman gak boleh mengerjakan tugas secara asal-asalan ya. Jadi teman-teman harus bekerja secara profesional. Dan yang ketiga adalah menjaga peralatan kantor dan inventaris kantor dan menggunakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Misalnya nih teman-teman lihat LCD kantor nih, terus ada LCD nih gak kepakai kayaknya, coba deh aku pakai dulu buat nonton film. Nah, itu salah banget teman-teman. Jadi teman-teman harus mempergunakannya secara benar ya, dan penuh rasa tanggung jawab. Oke, sekian yang bisa kita paparkan tentang wawasan kebangsaan. Jadi teman-teman harus bisa mengimplementasikan wawasan kebangsaan dimanapun teman-teman berada. Dan jangan bosan-bosan ya untuk dengerin kita di podcast yang lainnya. Saya Nyimas Lasramananda, Kak Muhammad Fadli dan Kak Hasniati Haking pamit. See you on next podcast. Ya.